Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan semuanya bahwa kasih Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia. Karena itu hidup manusia sangat berarti bagi Allah. Itulah anugerah yang terbesar bagi manusia. Melalui salibnya, Yesus menyatakan cinta Allah kepada dunia bagi keselamatan semua orang. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah mengasihi kita dengan cintanya dan kasih-Nya yang besar. Bukan cuma besar, tetapi begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Saudaraku seiman dalam Kristus yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sangat begitu mengasihi kita, sangat begitu besar mencintai kita. Apalah artinya jika kita sebagai manusia dibandingkan dengan Dia yang maha segalanya. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, saat berjalan melintasi padang gurun, mereka berbalik melawan Allah dan Musa. Akibat dari kejahatan mereka itu, datanglah ular-ular berbisa dan mematuhi mereka. Maka Musa membuat ular tedung tembaga pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipakut ular dan memandang ke ular tembaga itu akan selamat. Peristiwa ini dilihat sebagai nubuat atas peristiwa putra manusia yang akan ditinggikan di salib. Barang siapa percaya dan memandangnya akan diselamatkan. Menurut Injil Yohanes, peristiwa penyaliban dihubungkan dengan peninggian dan pemuliaan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini orang-orang lebih dapat menerima rasa sakit daripada suatu penghinaan yang merampas harga dirinya. Maka salib yang digunakan oleh orang Roma untuk menyalibkan penjahat-jahat itu dimaksudkan bukan hanya untuk membuat orang yang disalibkan itu merasa sakit saja, tetapi lebih untuk membuat orang salib yang disalibkan itu merasa paling hina, paling malu, karena dipertontonkan di depan umum di banyak orang dalam rasa yang sakit, sakrat maut, dan dalam keadaan telanjang dihujat oleh orang-orang dan disakiti oleh algojo. Orang yang disalibkan itu
secara total dikosongkan dari nilainya sebagai manusia. Martabat pribadi dan nilai kemanusiaannya sudah dirampas sama sekali. Maka tidak ada penghinaan lebih besar daripada kalau orang disiksa di kayu salib. Maka dengan disalibkan itu Yesus betul-betul dikosongkan dari kemuliaannya. Seperti kata-kata pemazmur, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Mazmur 22 ayat 7. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia terkadang atau mungkin seringkali lupa, lalai dalam hidup ini. Kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita merasa Tuhan tidak menyayangi kita. Kita selalu mempertanyakan Tuhan saat kita menderita. Kita jarang sekali menyadari kasih Allah yang begitu besar dan tanpa batas kepada kita. Kita seringkali menyangkal kasih dan karunia-Nya kepada kita dengan berulang kali jatuh ke dalam dosa, masuk ke dalam dosa yang sama, ke dalam kebiasaan yang sama. Hari ini Yesus menegaskan kepada kita betapa Allah sangat mencintai dan mengasihi kita. Kesulitan, penderitaan, dan aneka persoalan yang kita alami merupakan bagian dari salib kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Mengalami pengalaman salib ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak menyertai dan memberkati kita. Maka ketika kita mengalami aneka persoalan itu, hendaklah kita tidak putus asa. Tetaplah berharap pada kasih dan kemurahan Tuhan. Dia pasti akan memberikan kekuatan dan penghiburan agar kita mampu menghadapi semua ini. Jadi, semoga kita berusaha menyadari kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Semoga kita juga berusaha untuk selalu mengasihi Dia, dan semoga kita juga berusaha untuk membagikan kasih itu kepada orang, kepada sesama yang kita jumpai setiap hari. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih dan penyayang, seperti Engkau telah memberikan kekuatan kepada Yesus ketika Dia mengalami penderitaan sampai wafat di kayu salib. Semoga dengan kekuatan ilahi-Mu kami mampu menghadapi dan mengatasi semua tantangan dan kesulitan selama hidup di dunia ini. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.